Baik, bisa untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan WNI di Iran, Diah Nurfauziah. Selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Diah. Selamat pagi, Kak Togi. Ya, Mbak Diah, ini bolehkah menjelaskan untuk keramaian warga Iran ini dalam mengikuti prosesi pemakaman Ali Khamenei seperti apa di sana? Selamat pagi pemirsa saya. Ya, sekarang saya berada di kota Qum, Iran, tepatnya di Masjid Jamkaron. Dan sekarang waktu Iran menunjukkan pukul 5.39 pagi, yang dimana setengah jam lagi atau jam 6 pagi nanti akan dilaksanakan sholat jenazah Imam Syahid Ali Khamenei beserta keluarganya. Sejauh ini jam 5.39 pagi ini, warga Iran sudah sangat ramai sekali, bisa dilihat dari kondisi yang saya sedang tunjukkan. Dan insya Allah mungkin semakin siang akan semakin berdatangan dikarenakan ada banyak sekali pendatang dari berbagai kota yang ada di Iran, juga dari berbagai masyarakat dari berbagai negara. Baik, Mbak Diah. Oke, baik. Terkait mungkin rangkaian acara nanti sebelum dimakamkan itu seperti apa dan di mana rencananya akan dimakamkan? Untuk prosesinya insya Allah sehabis ini jam 6 pagi akan dilakukan sholat jenazah. Sehabis itu akan dibawa ke Haram Sayyidah Masumah. Dari Masjid Jamkaron ke Haram Sayyidah Masumah itu cukup lama, maksudnya mungkin bisa berjam-jam, akan diiring-iringi dari masjid sampai ke haram. Lalu di haram nanti akan dilakukan prosesi lagi untuk tabaruk dan lain halnya. Lalu akan sejauh informasi yang saya dapatkan berakhir di Haram Sayyidah Masumah. Baik, Mbak Diah, ini kan banyak sekali ya, baik pelayat yang mengiringi untuk mengantarkan jenazah beliau ini. Seperti apa sih sosok Khamenei di mata Mbak Diah sendiri? Sosok Syahid Imam Ali Khamenei di mata saya dan mungkin juga di mata masyarakat Iran, juga di mata masyarakat di dunia adalah bahwasanya beliau adalah orang yang paling gagah dan paling berani, paling depan untuk membela kebenaran di atas kebatilan dan kezaliman yang sedang terjadi di dunia ini, termasuk apa yang seperti yang kita ketahui konflik-konflik akhir-akhir ini, sehingga beliau menjadi orang terdepan yang kita rasa dapat menjadi orang yang kita andalkan untuk bisa membela keadilan dan kebenaran. Begitu. Baik, yang terakhir mungkin apa yang diharapkan warga Iran setelah kepergian Ali Khamenei? Mohon maaf, bagaimana? Apa yang diharapkan warga Iran setelah kepergian Ali Khamenei? Tentu saja kesemangatan masyarakat Iran membela terhadap kebenaran dan juga keadilan itu tidak akan pernah padam meskipun sekarang Syahid Imam Ali Khamenei telah pergi dengan terhormat beserta dengan keluarganya. Justru ini semakin membakar semangat masyarakat Iran, juga masyarakat yang ada di dunia, juga membuka banyak mata orang-orang yang ada di dunia bahwasanya Syahid Imam Ali Khamenei adalah harapan kita, juga harapan kita untuk membela kebenaran ini. Begitu. Baik, apakah ada informasi untuk penerusnya siapa untuk Iran sendiri di sana? Mohon maaf. Apakah ada informasi penerus dari pemimpin Iran ini siapa ke depannya? Kedepannya adalah anak dari Syahid Imam Ali Khamenei, yaitu Imam Hasan Mujtaba. Dan apakah mungkin warga atau WNI di sana itu juga berkumpul juga, atau Mbak Diah sendiri untuk melakukan prosesi atau mengikuti prosesi pemakaman Ali Khamenei? Halo? Iya. Ya, Mbak Diah, untuk warga negara Indonesia, apakah Mbak Diah sendiri yang ikuti prosesi pemakaman ini atau mungkin ada warga WNI lainnya ikut? Baik. Tampaknya kita terputus, mohon maaf pemirsa, nanti kita akan mencoba menghubungi itu dia pemirsa untuk situasi terkini di Iran. Ini untuk mendiang proses pemakaman Ali Khamenei.
Ya, bisa Presiden Donald Trump ini berdalih bahwa perang antara Amerika Serikat dan Iran bukan untuk perubahan rezim. Trump kembali menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Gotten concessions. Now they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material, nuclear dust, I call it. Seems to have taken off, but it's enriched material. We're getting it. We're getting it. I went in for one reason, very strongly, that Iran cannot have a nuclear weapon. I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish. Bisa wilayah sensitif di Beaufort, Lebanon Selatan kembali diambil alih militer Israel. Ya, menurut IDF, Hezbollah menggunakan daerah Beaufort untuk mengarahkan aktivitas tempur dan melancarkan serangan ke arah Israel Utara. Militer Israel klaim bahwa jaringan terowongan di bawah punggung bukit tersebut mencakup tempat tinggal, penyimpanan senjata, rudal anti-tank, amunisi, peralatan medis, dan infrastruktur untuk tinggal dalam jangka waktu lama. Bukit Beaufort dan Kastil Beaufort memiliki bobot militer dan simbolis yang besar. Pasukan Israel merebut situs tersebut pada tahun 1982 dan menguasainya hingga penarikan Israel dari Lebanon Selatan pada tahun 2000. Ya, petinggi militer Israel mengunjungi Lebanon Selatan untuk merancang rangkaian serangan lanjutan terhadap tentara Hizbullah. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel Eyal Zamir mengunjungi Beaufort Bridge di Kegubernuran Nabatih, Lebanon Selatan pada hari Minggu waktu setempat. Mereka menyampaikan peringatan keras di salah satu titik paling krusial di wilayah perbatasan. Para komandan senior juga turut serta dalam kunjungan. Kedatangan petinggi militer Israel ini untuk memandu tentara Israel melancarkan serangan lanjutan di Lebanon Selatan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti jalanan Tehran saat prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ya, jutaan pelayat memadati jalanan dan menaburkan bunga ke arah peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sebagai penghormatan terakhir. Peti jenazah Khamenei yang diarak menggunakan kendaraan khusus perlahan melintas Ya, peti jenazah Khamenei yang diarak menggunakan kendaraan khusus perlahan melintasi lautan pelayat yang melepaskan kepergian Khamenei. Ya, banyak pelawat berupaya mendekat, menciptakan pemandangan penuh haru. Upacara prosesi pemakaman berlanjut ke kota suci Qom pada tanggal 7 Juli. Sementara acara perpisahan dijadwalkan berakhir di Mashhad, tempat Khamenei diperkirakan akan dimakamkan di makam Imam Reza pada tanggal 9 Juli.
Pemirsa, pemerintah Indonesia berencana menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran di Tehran. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Indonesia akan diwakili Menteri Luar Negeri bersama Ketua MPR RI sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin Iran. Pemerintah Indonesia menyampaikan telah menerima undangan untuk menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei. Pada tahap awal, pemerintah menugaskan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran mewakili Indonesia dalam acara dengan pertimbangan agenda kenegaraan dan persiapan kunjungan sejumlah pemimpin negara sahabat ke Indonesia. Saat ini pemerintah masih menunggu konfirmasi dari otoritas Iran mengenai waktu dan lokasi kehadiran delegasi Indonesia. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya? Hari apa? Kamis rencananya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara dari pemakaman Supreme Leader. Ya, tangis haru pecah saat puluhan ribu pelayat mengikuti upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Masjid Raya Imam Besar Khomeini, Tehran. Puluhan ribu pelayat memadati musola Imam Besar Khomeini di Teheran pada Sabtu untuk mengikuti upacara perpisahan mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersama anak, menantu, dan cucunya yang masih bayi. Sambil berseru dan menangis, para pelayat memegang potret Khamenei, bendera Iran, serta spanduk bertuliskan balas dendam. Para pelayat diperkirakan akan terus berdatangan dalam beberapa hari mendatang untuk menyampaikan bela sungkawa. Prosesi pemakaman umum direncanakan pada tanggal 6 Juli sebelum upacara berlanjut ke kota suci Qom pada tanggal 7 Juli. Acara perpisahan dijadwalkan berakhir di Masjid, tempat Khamenei diperkirakan akan dimakamkan di makam Imam Reza pada tanggal 9 Juli. Iran menyatakan delegasi resmi dan tokoh agama dari lebih dari 90 negara diperkirakan akan ikut serta, termasuk Perdana Menteri Pakistan dan perwakilan senior dari Rusia, China, India, dan Irak.